Pembangunan jalan dan infrastruktur selalu menyerap anggaran terbesar di daerah. Tapi, mungkinkah kualitas pembangunan ini tercapai maksimal jika tata kelola pemerintahannya masih dibayangi oleh isu integritas dan transparansi? Mari kita kupas realitas pembangunan Lampung Tengah secara objektif. Kali ini, kita akan membahas realitas pembangunan daerah pada periode kepemimpinan Bupati Musa Ahmad di Kabupaten Lampung Tengah pada masa jabatannya yakni tahun 2021 hingga tahun 2026, terutama fokus prioritas utamanya dalam pembangunan infrastruktur jalan. Di sini, saya tidak sendiri. Saya, Indra Putra Pratama, dengan rekan-rekan saya, Aliza Purbasari, Ekianisa Putri, dan Wafik Nabilah akan membahas bersama terkait topik ini. Sebelum masuk lebih dalam mengenai prioritas pembangunan infrastruktur jalan, mari kita lihat gambaran umum realitas pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah pada periode kepemimpinan Bupati Musa Ahmad. Lampung Tengah menunjukkan adanya upaya percepatan pembangunan daerah yang cukup signifikan, terutama pada sektor infrastruktur. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat ekonomi berbasis pertanian, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, dalam implementasinya, pembangunan tersebut tidak sepenuhnya berjalan optimal, karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan wilayah, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Kemudian, ada fokus utama pembangunan. Selama periode kepemimpinan beliau, fokus pembangunan diarahkan pada 3 sektor utama, yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Infrastruktur menjadi prioritas utama karena dianggap sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di lain sisi, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan tetap diperhatikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selama 3,5 tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Haji Musa Ahmad, kita telah menyaksikan transformasi besar. Ingatkah kalian saat program Bunga Kampung atau Bupati Ngantor di Kampung diluncurkan? Program ini membawa pelayanan KTP hingga perizinan UMKM langsung ke masyarakat, bahkan meraih rekor muri dan terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual. Di masa kepemimpinan Musa Ahmad ini juga telah membangun mall pelayanan publik ke-111 di Indonesia, agar warga bisa mengurus paspor tanpa harus jauh-jauh keluar daerah. Dari sektor pertanian, Lampung Tengah ini adalah penyumbang padi terbesar di Lampung, mencapai lebih dari 500.000 ton, dengan lebih dari 80 penghargaan tingkat regional dan nasional. Dengan hal ini, telah membuktikan bahwa Lampung Tengah mampu masuk ke dalam 10 kabupaten terbaik nasional dalam penilaian pembangunan. Setelah kita mendengar pemaparan sebelumnya mengenai capaian pembangunan di Lampung Tengah, sekarang mari kita melihat lebih dekat salah satu program yang paling terasa dampaknya bagi masyarakat. Salah satu program unggulan yang menjadi bukti nyata pembangunan infrastruktur daerah adalah program Silaju atau Sistem Jalan Utama Mulus. Program ini hadir sebagai respon langsung terhadap kondisi jalan yang sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat. Pemerintah daerah kemudian berkomitmen meningkatkan anggaran infrastruktur secara signifikan untuk memperbaiki kualitas jalan di berbagai wilayah. Secara statistik, hasilnya sangat terlihat. Kemantapan jalan yang pada tahun 2021 berada di angka sekitar 40%, meningkat menjadi 62% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya progres pembangunan fisik yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung Tengah. Selanjutnya ada kesenjangan data dan realita. Meskipun terdapat peningkatan secara kuantitatif, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian data dan persepsi masyarakat.
tingkat kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur masih tergolong rendah, hanya sekitar 40%, yang berarti masih banyak masyarakat yang merasakan kondisi jalan belum layak. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berkualitas dan belum merata, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Prestasi memang terdengar manis di telinga, tapi mari kita bicara soal realita di aspal Rumbia. Masih ingat saat berita kunjungan Presiden Jokowi viral? Tiba-tiba saja seluruh jajaran pejabat dari gubernur hingga bupati panik luar biasa. Jalan yang selama ini rusak parah mendadak diperbaiki dalam hitungan hari, hanya demi menyambut rombongan Presiden. Tapi hasilnya apa? Pengerjaan yang asal-asalan demi unjuk muka itu hanya bertahan sekejap. Baru saja dikerjakan pada hari Rabu, hari Kamisnya jalan itu dikabarkan sudah rusak lagi. Lubang-lubang yang tadinya ditutup paksa kembali menganga dan menjadi kubangan. Rakyat tidak butuh perbaikan jalan yang hanya akting untuk menyenangkan tamu. Kami butuh kualitas, bukan sekedar polesan yang langsung hancur saat ditinggal pergi. Kesalahan utama pembangunan. Dalam realitasnya, pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan serius. Tingginya angka kemiskinan yang mencapai lebih dari 10% menunjukkan bahwa pembangunan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, ketimpangan antar wilayah masih terjadi. Distribusi pembangunan yang belum seimbang. Permasalahan lain yang cukup krusial adalah lemahnya reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang belum optimal. Kami mendengar adanya rencana besar di tahun 2023. Pemerintah kabupaten kabarnya telah menyiapkan anggaran 10% dari APBN khusus untuk pembangunan infrastruktur. Fokusnya adalah jalur-jalur strategis seperti jalan penghubung Kota Gajah menuju Bandar Surabaya dan Bandar Jaya hingga Simpang Mandala. Jalan-jalan ini sangat krusial, tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi kami yang setiap hari melintasinya. Seperti yang dikatakan warga, seperti Pak Jepri, penduduk di sini sudah merasa bersalah, bergersang karena urusan jalan yang tak kunjung beres. Kami sangat mengapresiasi jika anggaran 10% itu benar-benar turun ke jalan. Kami mendukung upaya pemerintah, tapi tolong segera direalisasikan. Kami hanya merindukan jalan yang bagus agar aktivitas kami bisa berjalan lancar tanpa rasa takut. Jelek tanggapannya, kurang dibenerin mas. Kalau bisa diusahain, karena orang sini, penduduk sini merasa bersalah masalah tentang jalan. Kalau tanggapannya kan bisa ya diusahakan semua mungkin secepatnya. Secara keseluruhan, dalam realitasnya, pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan serius. Tingginya angka kemiskinan yang mencapai lebih dari 10% menunjukkan bahwa pembangunan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, ketimpangan antar wilayah masih terjadi akibat distribusi pembangunan yang belum seimbang. Permasalahan lain yang cukup krusial adalah lemahnya reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang belum optimal. Pada akhirnya, menilai keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah pada masa jabatan Bupati Musa Ahmad periode 2021 hingga 2026 ini tidak bisa hanya berpatokan pada dokumen laporan pemerintah saja. Kita juga harus melihat dari kacamata masyarakat, karena mereka lah penilai yang paling nyata di lapangan dan yang paling merasakan realitas di sana. Menurut kalian sendiri, apakah visi Lampung Tengah berjaya sudah terasa wujudnya atau masih sebatas slogan? Tulis pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.